Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang tentunya sekali lagi di acara Cisco Meraki Live Webinar. Welcome to your Cloud First Future. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu, kata Meraki itu asalnya dari kata Greek, dari Yunani. Tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Dora, apa artinya adalah sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh jiwa, dengan kreativitas dan cinta. Nah, itu adalah arti kata dari Meraki. Nah, di Meraki kita punya namanya visi, kita mau membuat suatu teknologi yang powerful, tetapi sangat simple, yang dapat membantu IT sehingga dapat fokus ke sesuatu yang lebih strategis gitu. Jadi kita membuat feature-feature itu di Meraki itu sesuatu feature yang dapat membantu mengsolvekan problem-problem yang ada di daily operasional. Nah, di Cisco kita mempunyai dua best of breed of solution. Ada yang namanya on-prem solution, ada yang namanya cloud-based solution. Nah, cloud-based solution ini ada di Cisco Meraki. Jadi kita mempunyai end-to-end solution, mulai dari sisi wireless, switching, security, SD-WAN, sampai dengan ke CCTV. Kita mempunyai customer worldwide ada sebanyak 575.000 customer. Saat ini kita mempunyai 9 juta device online. Kita mempunyai customer di Indonesia mulai dari sisi banking, finance, fintech, insurance, oil and gas, healthcare, manufacturing, hospitality, agriculture, transportation. Kita mempunyai footprint sudah cukup banyak di Indonesia, dan hampir semua industri kita sudah mempunyai customer reference. Dan kita juga merupakan salah satu the fastest growing Cisco portfolio. Nah, kalau kita ngomong masalah produk portfolio Meraki, jadi apa sih yang membedakan Meraki dengan produk on-prem? Yang membedakan adalah dari sisi konfigurasi, dari sisi manajemen, dari sisi monitoringnya, dari sisi operation. Kalau solusi on-prem itu dilakukan dengan cara on-site. Dan artinya kalau kita mau melakukan konfigurasi, kita mesti datang ke on-site, kita colok kabel konsol, baru kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, dengan Meraki, semua konfigurasinya, semua manajemennya, monitoringnya, operation, troubleshooting dapat dilakukan dari single platform of dashboard. Dari mana aksesnya? Dari web browser. Jadi kita dapat akses dari mana saja menggunakan device apa saja. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Meraki, bisa download aplikasi Meraki dari Apple Store maupun dari Google Play. Nah, di sini ada 8 portfolio Meraki. Kita mempunyai access points, jadi semua access point kita sudah Wi-Fi 6. Kita punya switches, mulai dari access switch, distribution switch, aggregation switch, core switch. Nah, kita juga mempunyai nama MX. Nah, MX ini akan kita bahas lebih lanjut di siang hari ini. MX itu adalah perpaduan dari SD-WAN appliance, dan di mana di dalamnya sudah ada security features. Nah, terus kita juga punya namanya MG. MG ini apa nih? MG dan Meraki Gateway, di mana kita bisa mendapatkan akses internet dengan menggunakan SIM card dari telco provider. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita juga mempunyai namanya Meraki Insight. Ini adalah machine learning analytics untuk SD-WAN, di mana kita akan mempunyai visibility mengenai web application base sama WAN performance-nya. Kita juga mempunyai namanya System Manager. Kita ini ada MDM. Kita juga mempunyai solusi MDM. Kita dapat memanage dari sisi Apple products, Windows products, iOS, Android. Jadi kita bisa manage dari sisi policy-nya seperti apa sesuai dengan policy yang ada di masing-masing perusahaan. Kita juga punya CCTV. CCTV Meraki sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Selain ada masing-masing di dalam CCTV sudah ada built-in storage, kita juga mempunyai feature analytics. Apa aja feature analytics-nya? Kita bisa melakukan people counting, kita bisa melakukan people detection, kita juga bisa melakukan motion recap. Apa itu motion recap? Kalau dengan CCTV tradisional, untuk melakukan motion recap, kita mesti menonton tuh footage CCTV-nya. Contoh, ada satu orang masuk ke dalam satu ruangan, kita mesti menonton dari menit pertama sampai terakhir untuk mengetahui orang ini berjalan kemana saja.
Nah, dengan motion recap yang ada di Meraki, kita bisa melihat dalam satu dashboard, dalam satu layar, saya bisa melihat si A di dalam satu ruangan. Ini kemana saja, apakah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu semua akan terlihat. Jadi akan lebih memudahkan untuk menganalisa apabila ada suatu insiden. Terus yang terakhir juga kita mempunyai namanya IoT sensor. Kita mempunyai ada 4 IoT sensor saat ini. Yang pertama yang banyak digunakan di data center. Untuk apa? Untuk mengukur temperatur dan humidity. Yang kedua kita juga mempunyai IoT sensor untuk mengukur temperatur sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Untuk apa sih? Biasanya digunakan itu untuk melihat atau mengukur temperatur secara real time untuk penyimpanan obat. Apa yang kita lakukan adalah saat ini use case-nya kita menggunakan IoT sensor untuk mengukur temperatur tempat penyimpanan vaksin. Itu yang kita lakukan di Filipina. Jadi di Filipina semua tempat penyimpanan vaksin di monitor oleh IoT sensornya Meraki. Gitu. Terus yang ketiga juga kita mempunyai IoT sensor untuk mendeteksi kebocoran air. Jadi apabila ada kebocoran air akan dapat mudah dideteksi secara otomatis dari sistemnya. Yang keempat juga kita mempunyai IoT sensor untuk mendeteksi buka atau tutupnya suatu tempat penyimpanan. Jadi dapat dipasang di pintu, dapat dipasang di ruang server, atau di tempat penyimpanan file. Jadi apabila ada yang membuka atau menutup, semua akan dapat notifikasinya secara real time ke admin-admin yang sudah kita define di dalam dashboard Meraki. Nah, bayangkan semua portfolio ini dapat kita manage, kita configure, kita monitor, dan kita dapat lakukan troubleshoot dari single platform of dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai puluhan cabang, ratusan cabang, dapat kita manage semua ratusan cabang tersebut dari dashboard yang sama. Sehingga dari sisi IT operasional akan sangat lebih mudah, sangat lebih cepat gitu ya, apabila ada problem untuk troubleshoot-nya, untuk resolution-nya. Oke. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Nah, terus apa benefitnya kita menggunakan solusi dari Meraki? Ada 4 benefit. Dari segi deployment, kita menggunakan out of band management. Jadi dari sisi akses, kita tadi menggunakan web browser, dari menggunakan device apa saja. Ya, jadi dengan laptop pun juga, dengan handphone atau laptop, asalkan ada koneksi internet, kita dapat akses ke dashboard Meraki. Dari sisi security, banyak pertanyaan, apakah ada user traffic saya yang akan masuk ke Hotel Meraki? Jawabannya tidak ada sedikit pun atau satu pun user traffic yang masuk ke dalam Hotel Meraki. Semua user traffic akan masuk langsung ke internet dan dapat kita testing dengan cara yang paling mudah. Bagaimana caranya? Kita langsung dapat lakukan traceroute, gitu kan? Dari sisi lokasi kita melakukan traceroute, kita lihat trafficnya kemana. Semua traffic user akan langsung masuk ke internet. Terus yang kedua, kita juga mempunyai third party yang melakukan penetration dari penetration testing. Jadi untuk memastikan bahwa dari sisi platform Meraki adalah secure. Reliability. Platform Meraki ini kita deploy di multiple data center, gitu ya. Jadi sehingga kita dapat menyediakan uptime dari sisi SLA itu 99,99%. Dari sisi scalability nggak usah ditanya, karena ada cloud solution, Bapak Ibu dapat dengan mudah melakukan scale up, scale down, dapat menambah cabang, dapat menambah devices dalam hitungan menit saja. Nah, dari sisi costing, ini juga sangat simple banget, gitu ya. Satu hardware, satu license. Jadi satu banding satu perbandingannya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai contoh, Bapak Ibu membeli 5 access point, berarti ada 5 access point plus 5 license. Oke. Dari sisi durasi license dapat kita pilih 1, 3, 5, 7, dan 10 tahun. Terus pertanyaannya, dengan license tersebut saya dapat apa aja nih, Mark? Dengan license tersebut, Bapak Ibu sudah mendapatkan namanya centralized management, yaitu adalah platform yang Meraki, dashboard yang Meraki, di mana dapat memanage akan mempunyai network wide visibility dan termasuk di dalamnya dan namanya remote troubleshooting tools.
Nah, dengan license tersebut juga sudah termasuk namanya firmware dan security updates. Nah, luar biasa lagi dengan Meraki yang namanya firmware dan security updates ini dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan schedule. Kalau kita ngomong solusi tradisional lainnya, kalau kita mau melakukan firmware update, kita mesti datang ke data center, mungkin di tengah malam supaya tidak ada aktivitas. Nah, dengan Meraki, kita bisa update langsung dari dashboard. Apa yang kita lakukan? Kita pilih hardware yang mana, lokasinya ada di mana, cabang mana. Oke, kita tentukan. Contoh kita mau update switches, kita mau update access point, kita pilih hardware-nya, kita tentukan jadwalnya. Contoh hari ini tanggal 28 September, kita mau update di jam 11 malam. Nanti yang akan melakukan update itu dari support Meraki. Jadi dapat kita lakukan secara otomatis dan berdasarkan schedule dan dibantu oleh tim support Meraki. Nah, dengan license tersebut juga kita sudah mendapatkan 24x7 enterprise support via telepon, via email, dan termasuk dengan warranty. All feature include sebagai standar, jadi tidak ada yang namanya per feature licensing. Selamat siang dan selamat datang Pak Erwin di event Cisco Indonesia. Senang sekali kita Pak Erwin dapat bergabung dengan kami hari ini bersama dengan rekan-rekan IT lainnya. Oh, tadi di awal saya sudah bercerita sedikit Pak tentang solusi Meraki gitu kan, dan kebetulan Body Shop sudah merupakan customer Meraki, customer yang sudah mengadopsi solusi SD-WAN Meraki selama 2 tahun ini. Ya, hampir 2 Tapi tahun. sebelum Pak Erwin sharing nih Pak mengenai transformasi IT yang sudah dilakukan, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai bisnis Body Shop. Oh, saya sih sudah kenal Pak Body Shop Pak, saya sebagai pelanggan Body Shop juga soalnya kan. Aduh, Dan terima kasih. dan bisa diceritakan juga Pak, apa sih peranan IT di dalam perusahaan Body Shop ini? Ya. Oke, terima kasih Pak Mario untuk kesempatannya dan tim dari Cisco Meraki yang sudah memberikan kesempatan. Jadi saya memberikan introduction dulu nih ya mengenai Body Shop Indonesia, Pak. Jadi Body Shop Indonesia, Body Shop itu sebenarnya lahir sejak tahun 1976 ya, dibangun oleh Dame Anita Roddick ya dari Brighton, Inggris, dengan misi bukan hanya sekedar mempersembahkan produk-produk perawatan nih bagi pria dan wanita, tetapi lebih dari itu untuk membawa perubahan positif di dunia, Pak. Jadi itu spiritnya dari The Body Shop Internasional ya. Dan di Indonesia sendiri, The Body Shop Indonesia itu hadir sejak 1992. Yang didirikan oleh Bapak Hutomo dan Ibu Susi Hutomo yang juga memiliki prinsip bisnis yang sama ya. Bahkan Ibu Susi juga merupakan aktivis lingkungan, terus mempercayai bahwa sebuah bisnis itu juga harus mulai dari planet ya, people dan terakhir baru profit gitu ya, bukan hanya fokus on profit gitu ya, tapi juga memikirkan untuk planet and people. Dan perkembangan Body Shop sendiri juga hampir sudah selama 30 tahun di Indonesia. Dan saat ini kita memiliki hampir lebih dari 150 toko retail yang tersebar di 42 kota ya, di seluruh Indonesia, dan kita juga memiliki 2 channel e-commerce yang salah satunya adalah web commerce dan mobile apps ya. Jadi kita sudah hadir dengan 2 channel itu selain dari offline store ya, dan juga kita juga hadir di 6 marketplace ya yang ternama di Indonesia. Dan kita juga memiliki lebih dari 1.000 produk dalam 9 kategori yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki nih Pak. Wow. Ya, jadi komplit lah. Complete solution kayak Meraki lah ya, mirip ya. End-to-end solution. Nah, end-to-end solution ya, Yeah. gitu. Ya, tidak hanya untuk membuat customer look good, feel good, tapi juga do good, Pak. Gitu. Nah, kalau pertanyaan Pak Mario ya, mengapa peranan IT ya cukup penting lah bagi perusahaan kita.
Ya jelas, sangat penting buat perusahaan, apalagi di zaman sekarang ini kita berusaha untuk tetap bertumbuh, Pak, atau grow secara profitably, juga competitively, dan sustainability, Pak. Jadi kita 3 poin itu yang memang kita, adapt untuk supaya tetap grow nih, ya. Dan seperti yang kita ketahui juga di masa pandemik ini, suka tidak suka, mau tidak mau, telah mendorong kita untuk melakukan transformasi, Pak, dari sisi bisnis dan IT supaya kita bisa tetap survive lah di melewati pandemik ini Ya, gitu. Jadi itulah peranan kita, mengapa kita berusaha untuk terus bertransformasi, Pak. Salah satunya adalah kita bertransformasi di sisi network kita gitu ya, di apa namanya di saat ini gitu. Itu Pak Mario. oke. Tadi kalau saya tidak salah dengar ya Pak Erwin ya, Hmm, cabang Bodysuit ada sekitar lebih dari 150 cabang Pak di iya, 24 kota se-Indonesia. iya. Di Ada 42 berapa Pak. banyak 20 apa 52 kota Pak? 42 kota Pak. 42 kota. Iya. Nah, yang saya pengen tahu Pak, Bapak mempunyai berapa banyak tim IT Pak yang bertanggung jawab memanage cabang-cabangnya ini? Iya, saya tidak banyak Pak Mario. Jadi kita hanya memang berenam aja nih Pak dengan saya gitu. Jadi terutama tim Wow. infra ya, tim infra itu hanya 6, tapi kalau memang total keseluruhan IT kita bisa sampai 41, 42 orang gitu. Ada Jadi application juga, ada yang lain-lainnya gitu. Jadi untuk memanage 150 cabang ini hanya 6 orang Pak, termasuk Bapak. Iya, untuk Wow, di infra oke. ya, di infranya. Nah, kendalanya apa Pak yang biasa dihadapi oleh IT terutama di sisi operasional? Bahkan kita tahu memanage 42 cabang, 100 apa 150 lebih outlet itu udah pasti nggak mudah. Itu pasti Iya, akan mumet ya Pak ya, pusing lah ya gitu. Itu gimana iya. Pak? Ya, itulah memang kalau saya boleh cerita sedikit untuk mengenai pain point-nya kita lah ya Pak, dalam memanage network terutama untuk store networks. Ya, memang awalnya kalau kita jadi lebih banyak manualnya waktu itu ya. Jadi pain point-nya adalah sebenarnya kita mencari sesuatu yang bisa single management dashboard lah. Karena kita tidak ada nih untuk single management dashboard ya, untuk memanage semua network kita gitu ya. Jadi boleh dikatakan kasarnya adalah kita harus one by one nih. Kalau mau setting, mau remote, mau update firmware yang tadi Pak Mario ceritakan gitu ya, ke apa namanya canggihnya dari menggunakan Meraki itu. Nah itu kita satu persatu nih Pak yang harus kita lakukan gitu, yang kita harus remote ya. Terus juga kita mau set admin akses juga, kita harus satu-satu ke device-nya gitu, kita harus setting, Oke. ya kan. Terus juga nggak ada centralized setting nih untuk policy gitu ya. Karena memang based on ya harus one by one yang harus kita setting atau ya kita mesti apa namanya copy gitu ya. Tapi kan copy itu kan tidak bisa langsung gitu ya, harus setiap site gitu yang kita harus lakukan. Nah, itu yang kita punya pengalaman kita adalah kita butuh 4 sampai 5 hari tuh kalau untuk meremote 150 sampai 170 router yang kita punya, ya. Untuk melakukan, perubahan setting policy gitu ya. Misalnya kita mau buka salah satu Ya. port apa itu yang kita mau buka, ya kita harus satu-satu gitu, kita harus jalanin gitu. Itu pain point yang kita rasakan salah satunya. Terus juga dari, security basic lah, basic security feature-nya ya. Eee, ya kita nggak ada, malware detection nih untuk menjaga toko-toko kita. Terus juga kita belum ada, intrusion detection juga, IDS-nya. Ya itu juga salah satu pain point kita ya, kita jadi tidak tahu what is, going on gitu ya di store kita gitu. Apakah ada yang coba mau masuk atau intercept atau apa gitu, itu kita tidak, ada, dashboard yang memberitahukan kita gitu ya. Terus juga untuk filtering lah, konten filtering, Pak. Ya tahulah ya, kadang-kadang kita kan, eee, nggak bisa membatasi orang untuk ya mau akses,
live streaming atau apa gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengkontrol lah supaya konten-konten yang diakses adalah konten-konten yang productivity-nya tinggi lah ya, bukan yang tidak unproductive gitu. Nah, kalau dulu kan kita juga kalau mau blocking mungkin kita harus based on IP nih Pak, nggak fleksibel. Kalau sekarang kan Iya. dengan Meraki kita bisa coba nih untuk supaya bisa websitenya apa gitu. Nah, itu kesulitan sekali kita untuk konten filtering kita waktu itu. Itu sih Pak, kalau yang saya Oke. bisa share. Tadi saya masih amazed Pak, untuk 150 cabang itu ya, hanya 6 itu saya masih amazed loh Pak. Bayangkan untuk satu polisi saja itu membutuhkan 4-5 hari Pak. Bayangkan kalau ada 10 polisi yang berubah tiap bulannya gitu. Iya. Ya. Nah, ini Pak Erwin, dengan Hmm, kendala-kendala tadi ya Pak ya, yang dihadapi Bapak dan tim, iya. dan sampai akhirnya Body Shop itu memutuskan menggunakan solusi SD-WAN dari Cisco Meraki Pak. Iya. Bisa diceritakan nggak perjalanannya Pak? Mungkin bagaimana Bapak melakukan proses testingnya, POC-nya seperti apa, terus berapa fan yang Bapak testing gitu kan. Nah, Iya. sampai Bapak dan tim memutuskan kalau solusi SD-WAN dari Cisco Meraki adalah merupakan yang paling tepat untuk Body Shop. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita juga di awalnya kita melihat nih apa yang kita bisa improve di sisi infra, Pak. Karena ya boleh dikatakan infra itu kan basic-nya ya, landasannya lah ya. Kita mau taruh apa di atasnya, aplikasi yang mau running di atasnya itu kita harus pikirkan. Nah, ya salah satunya adalah kita lihat bahwa kita akan kesulitan nih kalau makin lama kita makin besar dan untuk manajemennya juga kita tidak bisa apa namanya, harus tambah-tambah orang juga gitu kan ya. Akhirnya ya saya dibantu dengan tim, juga dibantu dengan vendor ya. Ya waktu itu dengan tim multipolar lah bantu kita untuk menyusun proposal nih. Bagaimana kita supaya bisa melihat teknologi apa yang kita bisa pakai nih untuk improvement di sisi network kita. Nah, yang memang akhirnya kita highlight beberapa objektif Pak yang kita bawa gitu ya untuk supaya bisa implementasi ini bisa diterima gitu ya. Ya salah satunya adalah bagaimana kita memprotek dan mensecure store network kita nih dari intrusion dan malware attack. Karena semakin lama serangan malware dan cyber attack itu semakin lama semakin tinggi, Pak. Itu yang kita sadari kan. Iya. Banyak sampai sekarang juga banyak contoh-contoh yang muncul di dark web gitu ya. Ya kita berharap jangan sampai hal itu terjadi ya. Jadi kita harus membenahi diri nih dari sedini mungkin gitu ya. Dan yang kedua adalah kita lihat juga bagaimana toko-toko itu bisa tidak terganggu jika ada interupsi connection karena ada failover feature-nya yang kita butuhkan ya, seamless gitu. Jadi memang di toko itu saat ini masih single network gitu ya, tapi yang di HO kita sudah pasang 2 ISP yang supaya mereka itu bisa connection VPN-nya selalu terkoneksi. Nah, misalnya di HO itu ada yang terganggu, mereka itu nggak terganggu juga yang di toko. Otomatis bisa switch failover. Nah, yang ketiga itu adalah salah satunya juga mission critical network kita, Pak. Jadi kita antisipasi nih, kita desain supaya pada saat misalnya, ya kita amit-amit ya kita bicara kalau misalnya home office kita, HO kita tiba-tiba isolated, dan apa yang harus kita lakukan gitu untuk nge-reroute semua site kita gitu ya 170, masa kita remote-in satu-satu, kita harus ganti settingannya gitu ya untuk supaya pindah gitu. Jadi kita set up satu colo site. Nah, itu yang akan menjadi DR-nya network kita gitu. Di saat HO kita tidak bisa diakses, maka otomatis kita harapkan solusi tersebut bisa melakukan takeover untuk reroute gitu. Nah, yang keempat adalah salah satunya ya tadi yang saya bilang, meningkatkan productivity di store gitu ya. Kita jaga supaya utilisasi bandwidth juga tetap terjaga gitu ya, karena itu yang dibutuhkan untuk transaksi ya, untuk menjalankan aplikasi di toko-toko POS-nya gitu ya,
supaya customer juga kan belanja tidak terganggu gitu ya. Dan yang kelima yang kita bawa juga kita highlight adalah simplify, yang tadi Pak Mario juga udah sempat jelaskan ya, improvement manajemennya lah, operation dan monitor dari sisi network kita gitu ya di toko. Yaitu yang kita coba cari dan ternyata kita lihat that's the beauty of the Cisco Meraki nih yang kita lihat gitu ya waktu itu salah satunya ya. Nah itu yang kita rasa sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita, needs kita lah gitu. Itu yang kita akhirnya kita putuskan kita memilih Cisco Meraki. Gitu Pak Mario. Terima kasih Pak Erwin. Saya cuma mau Ya. sedikit menambahkan Pak. Mm-mm. Kalau mungkin dari teman-teman juga yang join di siang hari ini dengan menggunakan Cisco Meraki, apabila tadi ada perubahan policy seperti tadi Pak Erwin ceritakan gitu ya. Kalau contoh kita mau mengubah satu policy yang kita butuh ubah di semua cabang, nah di Cisco Meraki ini kita bisa menggunakan nama templates Pak. Iya, Kita setuju. templates gitu ya. Kita tinggal configure di templates ini, nanti kita apply templates ini ke cabang-cabang yang mau kita ubah. Sehingga akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk melakukan perubahan. Terus tadi yang Pak Erwin cerita juga, kita bisa men-set yang namanya admin privilege. Dalam artian mungkin admin A hanya bisa memanage cabang A sampai F, nah, admin B cabang G sampai M. Nah itu semua kita bisa lakukan memanage dari sisi admin privilege-nya. Gitu. Jadi luar biasa Pak itu ya. Nah mungkin yang terakhir nih Pak dari saya yang mungkin juga saya penasaran sekali sama teman-teman yang sudah join hari ini gitu ya. Pada saat Bapak sudah melakukan implementasi sistem Meraki, impact apa Pak yang dirasakan dan seberapa cepat impact tersebut dirasakan sama tim dan Bapak di Body Shop? Ya. Ya, impact yang kita rasakan jelas ya. Yang pertama itu adalah kita lebih efisien nih Pak dalam bekerja. Itu ya. Sangat dibantu sekali. Contoh misalnya kita mau tahu store mana sih yang saat ini mati gitu ya. Atau ada kendala. Kita masuk ke dashboard, waktu kita buka, kita lihat, kita langsung kelihatan tuh. Kalau semuanya titik yang kita set itu sudah hijau, berarti itu fine-fine aja gitu ya. Bagus-bagus aja. Kalau ada yang merah, itu kenapa gitu. Bahkan ada warna yang orange gitu ya. Kita juga bisa tahu oh ada kendala nih ternyata Iya, settingannya ada yang ngaco juga. Itu juga bisa tahu juga gitu dan itu sangat membantu buat kita. Terus yang kita rasakan yang kedua adalah ini yang keren banget patch ya. Patch itu orang bilang ya mudah-mudah tapi ribet gitu ya sebenarnya ya kalau kita nggak ini memang cuma ngupdate gitu. Tapi sekarang ini dengan adanya misalnya ada update patch dari Cisco Meraki, kita nggak perlu worry lagi gitu ya bahwa kita bisa langsung immediately push atau kita mau on schedule gitu ya. Jadi kita bisa oh kita set nih nanti malam. Sekali set semua bisa langsung ke set gitu ya. Nggak harus satu-satu kita settingnya gitu ya. Aduh ribetnya bukan main gitu yang kita rasakan dan ini benar-benar sangat membantu gitu. Dan selain juga tadi yang untuk admin, Pak. Admin itu kita juga bisa set kok, kalau orang ini sudah keluar tidak bisa, tidak akses kembali. boleh mengakses lagi, itu bisa langsung Iya. di-disable, kita nggak perlu harus satu-satu kita disable gitu ya ke perangkat tersebut. Dan untuk deployment tadi juga Pak, Bapak bilang untuk template, ini juga sangat cepat gitu ya. Kita bisa apply semua yang kita mau ya. Policy-nya hari ini kita mau robah misalnya, oh Iya. Jadi siang ini saya bersama Mas Arif kita akan diskusi mengenai eh, create your sesi journey with S2N Meraki, gitu kan. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, yang namanya cloud computing itu sudah datang ke Indonesia sejak mungkin 8 tahun, 10 tahun yang lalu gitu kan. Dan saat ini sudah banyak sekali ada beberapa cloud provider seperti AWS, Azure, Google Cloud Platform, Alibaba sudah membuka data center di Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomong dari sisi lokal cloud provider gitu kan.
Nah, teknologi cloud ini sudah mendisrupt dari segi teknologi compute dan storage. Nah, saat ini tidak hanya compute dan storage saja yang sudah diganggu dengan teknologi cloud ini, tetapi network dan security pun sudah mulai terganggu nih, sudah terdisrupt dengan teknologi cloud ini dari sisi proses, gitu kan? Bagaimana kita bisa mengkombinasikan functional network dan security. Nah, saat ini ada 4 hal yang perusahaan saat ini berjuang untuk menghadapinya adalah pertama dari sisi massive distribution of user. Pandemi yang ada di dunia ini semua sudah mengubah segalanya. Tidak ada satupun dari kita yang siap menghadapi pandemi ini. Perubahan dari sisi behavior, dari sisi user, dari sisi aplikasi, itu sudah berubah semuanya. Saat ini kalau kita datang ke kantor, ya kan, dari Senin sampai Jumat, mungkin saya bilang 90% saat ini semua menjadi remote worker. Menjadi massive distribution of user. Ya kan? Dari sisi perusahaan harus memanage dari sisi head office, dari sisi cabang, dari sisi user, dan bagaimana sisi user itu dapat mengakses aplikasi dan data-data yang dibutuhkan. Terus yang kedua dari sisi internet, transport of choice ya. Kalau dulu kita hanya ngomong masalah MPLS, saat ini kita sudah banyak opsinya. Kita bisa menggunakan broadband, kita bisa menggunakan fiber optic, kita bisa menggunakan 4G atau LTE gitu kan, itu sehingga menjadi banyak opsi untuk perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan dapat memanage dari sisi distribution of user, dari sisi aplikasinya, dari sisi koneksinya? Perusahaan membutuhkan namanya platform yang simple, sehingga platform yang dapat memaintain dari sisi konsistensi, dari sisi policy, dan mempunyai visibility end-to-end. Apa yang terjadi di dalam networknya. Perusahaan juga membutuhkan suatu solusi yang dari sisi scalability-nya sangat mudah, bisa scale up, bisa scale down, sesuai dengan bisnis requirement yang ada saat ini. Nah, nanti kita di belakang kita akan bicara lebih lanjut bagaimana Cisco bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan perubahan behavior ya, mungkin perubahan behavior saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang namanya cloud centric itu sudah merubah segalanya. Jadi kebutuhan yang namanya SASE, Secure Access Service Edge ini itu sangat dibutuhkan. Jadi SASE ini itu adalah sebuah journey, bukan sebuah destination. Nanti Mas Arief akan jelaskan lebih lanjut apa itu SASE. Nah, bagaimana kita bisa mengcombine functionality networking, functionality security menjadi satu di dalam suatu cloud. Bagaimana kita bisa memastikan user kita yang berada di mana saja, di head office, di cabang, di rumah, mungkin di kafe, atau mungkin di lokasi-lokasi lainnya, itu dapat mengakses datanya, dapat mengakses aplikasi tetapi dengan secure. Nah, dari sisi company juga harus bisa mengkontrol akses tersebut, bisa mengenforce policy security secara konsisten. Dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, via apapun, secara polisinya itu tetap konsisten. Nah, kita akan membahas bagaimana Cisco Meraki dapat membantu hal tersebut. Nah, yang pertama kita akan ngebahas why SD-WAN. Mungkin beberapa juga sudah mengetahui SD-WAN saat ini di Indonesia sangat tren, gitu ya, 3-4 tahun yang lalu. Kenapa sangat tren di Indonesia? Pertama dari sisi masalah cost effectiveness. Dari sisi MPLS kita sudah ketahui cost-nya sangat mahal gitu, walaupun dia secure, private line, tapi dari sisi cost sangat mahal, dari sisi throughput juga mungkin tidak sebesar broadband. Banyak sekali perusahaan sudah melakukan shifting, melakukan transformasi. Oke, mungkin ada beberapa yang masih dia melakukan kombinasi MPLS dan broadband. Jadi perusahaan melakukan offload traffic dari MPLS ke broadband dengan menggunakan namanya policy based routing atau dengan menggunakan dynamic path selection. Nah, banyak juga perusahaan yang sudah saya bisa menggunakan koneksi internet untuk semua cabang-cabang saya bisa mempunyai 2 koneksi broadband gitu ya, dari sisi cost jauh lebih efektif, dari sisi bandwidth jauh lebih besar throughputnya. Tapi saya juga bisa melakukan load balancing bisnis critical yang ada berdasarkan policy atau berdasarkan performance dari WAN. Nah, di sinilah bagaimana kita bisa
mendeliver namanya quality of experience gitu. Kenapa semua bisnis traffic itu sudah juga melakukan shifting gitu kan, yang tadi ada di data center. Nah, semua bisnis traffic ini bisa dibilang 90% sudah shifting ke cloud. Jadi bagaimana user-user kita yang ada di office, ada yang di cabang, ada yang di remote user, dapat akses datanya, dapat akses aplikasinya, gitu ya. Tetapi dari sisi perusahaan juga tetap mempunyai namanya visibility, end-to-end visibility. Dari sisi apa yang terjadi di dalam networknya, dari sisi policy-nya, dan termasuk dari sisi performance WAN yang ada di cabang-cabang. Sehingga tetap kita bisa mendeliver namanya quality of experience terhadap user dimanapun mereka berada. Ya, nah ini kalau ini saya serahkan kepada Mas Arief ini. Ya, jadi Mario tadi udah ceritain soal capability dari Meraki berkaitan dengan availability-nya, ketersediaan koneksinya, juga kemudahan untuk mengakses tadi setiap mesinnya, setiap Meraki device-nya gitu kan ya, dan konfigurasi policy-nya. Nah, ini di backup dari sisi security-nya dengan menggunakan Cisco Talos. Jadi untuk yang belum tahu Cisco Talos itu apa, jadi basically Cisco Talos ini adalah threat intelligence Cisco yang dipergunakan untuk segala macam produk security-nya Cisco. Jadi dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan Meraki SD-WAN ini, itu Merakinya bisa diintegrasikan dengan mudah security-nya itu menggunakan Cisco Umbrella. Nah, Cisco Umbrella itu adalah salah satu produk security-nya Cisco yang di-backup oleh Talos. Talos ini adalah sebagai threat intelligence-nya. Yang menarik, di dalam Talos dia sama sekali tidak membuat produk, dia hanya tugasnya melakukan research terhadap threat, ancaman yang ada di internet, banyak sekali, mungkin jumlahnya bisa sampai bilionan kali ya sekarang ya. Yang menarik juga, Cisco Talos ini dedicated orangnya ada sekitar 250 orang lebih hanya untuk melakukan threat research. Jadi ada ancaman-ancaman misalnya ransomware baru, ada serangan-serangan DDoS, ada serangan-serangan yang tersembunyi ini tiba-tiba muncul gitu, zero day kayak gitu ya. Nah itu dia dedicated menyelidiki hal-hal kayak gitu, lalu dia bisa kenali dan dia bisa melakukan tadi proteksinya. Kenapa? Contoh, misal di sini disebutkan 1,5 juta malware sampel per day. Itu maksudnya apa? Jadi Talos itu membuat sampel kayak anti malware 1,5 juta itu satu hari. Kebayang nggak tuh? 1,5 juta file malware dikirim ke Cisco Talos, dianalisis, kemudian dalam satu hari dia bikinin sampelnya supaya jenis-jenis malware termasuk yang zero day itu tadi bisa dengan cepat diberesin supaya nggak menyebar lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Nah ini dilakukan oleh Cisco Talos, mengupdate ke semua teknologi security Cisco termasuk Umbrella di dalamnya. Jadi kalau lihat di sebelah kanan gitu ya, yang ada gambar awan itu Umbrella, ada Cisco ICE, ada Cisco AMP, ada IPS-nya, Next Gen Firewall dan lain-lain, termasuk Meraki yang terintegrasi dengan security-nya, itu mendapat proteksi backup security dari Cisco Talos. Nah ini adalah porsi security-nya yang disediakan oleh Cisco terkait ke salah satu produknya untuk berkaitan dengan SASE Journey ini tadi gitu. Ya. Ini salah satu alasan kenapa tadi Body Shop memilih SD-WAN Meraki nih Mas Arief nih. Karena security di backup sama Cisco Talos ini. Iya, orangnya banyak sekali, 250 Banyak orang sekali, hanya kan? untuk meriksain thread itu tadi gitu. Jadi dia nggak kemana-mana, dia nggak bikin produk macam-macam, dia cuma ngelihat aja ada ancaman apa nih. Nah, usahanya supaya customer-customer yang menggunakan ini semua produk security Cisco, mereka merasa aman dan mereka bisa melakukan aktivitas tadi yang lainnya yang sesuai dengan bisnisnya, nggak usah pusing-pusing mikirin operasional mesti gimana nanti, udah disupport dari sisi ininya. Oke, kalau tadi kita udah ngomong siapa sih security di belakang SD-WAN Meraki, nah kita akan ngomong sekarang mengenai Cisco SD-WAN powered by Meraki. Nah, seperti tadi sudah diinfokan sama Pak Andris ya, Cisco telah dinobatkan oleh Gartner sebagai leader di WAN Edge Infrastructure di tahun 2021. Saat ini ya kita sudah 2 tahun betul-betul di 2020 kita sebagai leader,
di 2021 kita dinobatkan kembali sebagai leader di UNH infrastructure. Jadi kalau kita lihat dari tahun kemarin, ini pergeserannya cukup signifikan ya Mas Arief ya, dari kiri ke kanan. Berarti visionary-nya Cisco tentang SD-WAN, tentang UNH infrastructure ini jauh lebih meningkat dibanding tahun kemarin. Dan yang menarik bukan hanya dari sisi Gartner yang menyatakan seperti begini, karena kalau kita bicara topik SASE itu tadi, kan itu gabungan antara network dan security. Nah, sedangkan Betul. di Gartner ini dibicarakan tentang SD-WAN-nya sendiri, berarti part dari sisi network. Nah, security-nya Cisco juga ternyata leader. Mereka itu dianggap melindungi top 100 Fortune 100 company gitu ceritanya. Jadi semua Fortune 100 company itu menggunakan Cisco Umbrella ternyata sebagai security-nya mereka. Dan yang menarik sebagai part dari SASE ini juga, kita kan memperhatikan soal user experience ya, memastikan bahwa orang yang connect tadinya di kantor, user experience-nya lancar, normal, kenceng, nggak ada masalah. Sekarang begitu mereka dipaksa keluar dari kantor, ngakses dari rumah, ngakses dari area yang kita nggak tahu lewat jalur internet. Nah, itu juga experience-nya dipastikan bagus gitu. Gimana caranya? Nah, itu ada satu produk yang diperkenalkan dalam SASE journey-nya, ini ada namanya Thousand Eyes. Nah, Thousand Eyes itu juga dikenal top leader di bidang yang memberikan visibility tadi sehingga bisa user experience itu tetap terjaga itu ceritanya. Nah, itu adalah Jadi kita leader di UNH, Cisco juga leader di security, ya, Cisco juga leader di visibility. Ini betul. luar biasa sekali Mas Arief ini ya. Ya. Oke, jadi kalau kita tadi sudah ngomong masalah security-nya. Nah, ini sebagai summary ya, bagaimana Cisco SD-WAN Meraki kita bisa menyediakan koneksi kepada user gitu dimanapun dia berada, bisa menggunakan koneksi apapun, MPLS, broadband, fiber, 4G, LTE, sehingga dia dapat mengakses datanya, bisa mengakses aplikasinya yang berada mungkin di data center, di head office maupun di public cloud itu dengan secure. Ya. Dari sisi company juga dapat memastikan usernya dimanapun, akses via apapun, dari sisi policy security juga konsisten. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Arief, juga kita mempunyai namanya Advanced Analytics, juga salah satunya adalah dari sisi Thousand Eye, di mana kita bisa menyediakan visibility sehingga dari user experience itu akan tetap bagus dan kita deliver kepada usernya. Ya, jadi kita bisa tahu masalahnya itu ada di mana. Apakah di end client-nya, mungkin salah satu prosesnya nggak bisa keluar, nggak dijalankan, atau mungkin koneksinya ke providernya ternyata yang bermasalah gitu, atau ternyata koneksi di sisi SaaS-nya, tempat aplikasi yang diaksesnya, atau di area data center-nya kita ternyata, atau di perjalanannya di bagian mana. Nah, Advanced Analytic Tools ini yang di dalam SASE Journey ini bisa membantu kita memberikan informasi di mana sebenarnya experience itu terganggu. Jadi nggak seperti sekarang, kalau kita terganggu, ya kita juga nyalainnya siapa? Semua disalahin, di providernya disalahin, di data centernya disalahin, terus laptopnya juga disalahin. Lu banyak-banyak install agent di sini, apa nggak bikin berat gitu kan? Nah, itu yang nggak bisa diterka kalau kondisi sekarang. Tapi dengan ini, kita bisa dengan jelas pinpoint bahwa problemnya ada di sini, ini yang kita beresin. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa di Meraki juga kita mempunyai namanya built-in security features, kita juga bisa integrasikan ke Cisco Umbrella. Apa sih feature-feature yang ada di box Meraki gitu ya? Dari mulai next generation firewall, kita juga mempunyai intrusion prevention, itu berdasarkan Cisco Snort. Kita juga ada content filtering, nah kita juga ada geo-based security. Nah ini kita dapat memblok traffic berdasarkan negara tertentu, jadi kita bisa blok, contoh dari negara A, kita nggak mau ada traffic dari mereka, kita bisa blok. Nah, kita juga mempunyai namanya malware protection gitu ya, itu menggunakan teknologi Cisco AMP. Nah, itu tadi yang kita jelaskan, ada yang namanya automatic updates gitu ya, yang berdasarkan schedule yang kita deliver dari cloud. Dan tentunya sudah kita PCI compliance. Nah, ini adalah feature-feature security yang ada di box-nya Meraki. Nah, kalau kita ngomong dari sisi deployment, seperti tadi kita sudah dengar ceritanya Pak Erwin di Body Shop, dari sisi deployment sangat mudah gitu. Kenapa? Tidak ada namanya on-site staging, tidak ada namanya on-site configuration. Bayangkan kalau Bapak Ibu mempunyai 150 cabang gitu ya, itu kita mesti set satu-satu gitu. Itu kan luar biasa ribetnya. Nah, dengan Meraki, semua konfigurasi dilakukan dari dashboard.
dari web base. Kita dapat config dari mana saja, tidak harus datang ke data center, tidak harus menggunakan kabel konsol, kita bisa config dari mana saja. Kita buat template-nya, contoh cabang Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kita buat template-nya. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Dari sisi hardware, kita ship ke lokasi masing-masing. Kita unboxing, kita colokin kabel powernya, kita colokin kabel internetnya, dan pastikan unitnya mendapatkan akses internet. Setelah itu, nanti semua konfigurasi yang sudah kita buat di dalam dashboard Meraki akan kita di-push secara otomatis. Oke. Mungkin ada pertanyaan, terus kalau ada problem bagaimana? Terus kalau kita mau melakukan tuning bagaimana? Semua dapat dilakukan dari dashboard Meraki. Jadi kita mau ngubah topologi, kita melakukan tuning, semua dapat dilakukan dari dashboard Meraki. Jadi seperti tadi, kalau cerita yang Pak Erwin yang dari Body Shop ya, bayangkan memanage ratusan cabang hanya dengan 5-6 personel IT itu luar biasa gitu kan. Nah, dengan Meraki ini ya kita sediakan tools-nya gitu kan. Bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi, manajemen, operasional sampai dengan ke troubleshooting-nya. Nah, ini adalah portfolio dari sisi Meraki SD-WAN. Kita support untuk 2 WAN port, kita juga support untuk 4G LTE, USB, menggunakan USB dongle, itu sebagai single WAN atau failover. Ada beberapa tipe juga sudah embedded dari sisi LTE modem, jadi kita bisa langsung menggunakan nano SIM card di dalamnya. Kita juga support untuk high availability mode dan automatic WAN failover. Ada beberapa tipe juga yang sudah support untuk PoE ports. Jadi kalau ada kebutuhan untuk menggunakan PoE, mungkin dari MX connect ke access point, itu dari access point juga bisa langsung connect ke MX-nya. Nah, ini adalah tipe-tipe yang ada di SD-WAN Meraki, mulai dari small branch, dari medium, sampai ke kampus atau ke sebagai concentrator. Nah, terus di kanan atas, apa itu kok ada fitur MX? Nah, fitur MX ini apabila perusahaan Bapak Ibu itu mempunyai hosted application, hosted infrastructure di public cloud. Nah, public cloud yang seperti apa? Kayak AWS, kayak Azure, kayak Google Cloud Platform, Alibaba. Nah, dari public cloud tersebut, kita bisa download si VMX ini. Kita bisa download dari marketplace-nya masing-masing, lalu kita setting, tinggal kita pilih license-nya. Jadi kalau dari sisi aplikasinya free, tapi license-nya ada cost-nya. Ya, kita tinggal pilih apakah itu small, medium, atau large. Lalu kita juga bisa define policy SD-WAN ke public cloud yang kita punyai. Ya, dari sisi sizing juga kita sediakan sizing guide. Jadi gimana sih cara kita melakukan sizing? Ya kita bisa lihat berapa besar VPN tunnel-nya, berapa banyak usernya, berapa besar bandwidth-nya. Jadi ada berbagai macam parameter yang kita gunakan untuk melakukan sizing. Nah, kalau dari sisi license, seperti tadi saya sudah infokan, sangat simpel sekali di Meraki, satu hardware, satu license. Nah, di sini ada 3 tipe license yang dapat dipilih. Ada Enterprise, Advanced Security, sama Secure SD-WAN Plus. Nah, Enterprise itu adalah basic firewall plus SD-WAN feature. Advanced Security adalah gabungan dari Enterprise license ditambah feature-feature security. Seperti apa? Seperti tadi ada Cisco AMP, ada IPS IDS, ada content filtering, nah semua ada di advanced security-nya. Nah, kalau Secure SD-WAN Plus itu adalah gabungan dari Enterprise plus advanced security ditambah nama ada advanced analytics with machine learning. Jadi bagaimana kita bisa memonitor web-based application kita, bagaimana kita bisa memonitor WAN link performance yang kita punya di semua cabang yang ada. Jadi dapat dipilih license-nya berdasarkan kebutuhan yang ada di perusahaan masing-masing. Nah, kalau tadi kita ngomong masalah MX gitu kan, dia juga mempunyai USB untuk menggunakan 4G LTE, ada beberapa tipe yang sudah built-in slot-nya. Nah, di sini juga ada namanya Meraki Gateway. Meraki Gateway ini apa? Meraki Gateway ini adalah bisa kita bilang sebagai gampangnya sebagai WAN modem. Gitu. Jadi ini WAN modem yang dapat kita simpan di outdoor. Terus pertanyaannya loh, Meraki kan sudah ada MX. MX kan sudah punya USB. Kita bisa pakai USB dongle atau mungkin kita bisa pakai SIM card langsung. Iya, betul. Tapi posisi MX itu kan kebanyakan ada di dalam gedung atau mungkin di dalam data center sehingga tidak mempunyai atau tidak bisa menangkap sinyal si telco dengan baik. Nah,
ada namanya MG ini. MG ini dapat kita gunakan. Kita bisa gunakan SIM card telco, kita taruh di outdoor karena dia sudah IP67, nanti koneksinya menggunakan kabel UTP Ethernet. Nah, biasanya apa sih case study untuk memakai MG ini? Contoh, mungkin ada pop-up stores, mungkin ada lokasi-lokasi yang sifatnya sementara, mungkin di parking lot, atau di lokasi-lokasi yang tidak mendapatkan atau tidak mempunyai lokal ISP, atau sangat mahal sekali untuk membangun backhaul atau menarik kabel. Nah, MG ini salah satu solusinya, gitu kan? Kita bisa mendapatkan koneksi 4G LTE tanpa harus membangun infrastrukturnya, gitu kan? Jadi dengan menggunakan si Meraki MG ini, jadi sangat mudah sekali. Nah, Meraki MG ini dapat kita konekkan kedua hal, gitu ya. Bisa kita konekkan ke Meraki MX, ke SD-WAN langsung, atau juga kita bisa connect nih ke Cisco router, ke Cisco ISR. Nanti Meraki MG ini juga kita manage dari single dashboard yang sama. Jadi bayangkan kalau kita mau mempunyai infrastruktur gitu ya, mungkin di Indonesia belum ada 5G gitu ya, mungkin kita masih ngomong 4G LTE, kita akan bisa mendapatkan konektivitas 4G LTE tanpa membutuhkan perubahan dari sisi infrastruktur. Deployment sangat mudah dengan pakai MG ini. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai lokasi yang tidak dapat akses internet, nah bisa gunakan pakai MG ini sebagai salah satu opsinya untuk mendapatkan akses ke internetnya. Nah, terus kalau tadi kita ngomong SD-WAN Plus ada yang namanya Smart Analytics. Nah, ini Powerful Analytics ini dipunyai oleh Cisco Meraki gitu kan. Kita bisa memonitor dari sisi web-based application health. Jadi kita bisa tahu apabila ada performance issue di sisi web-based application kita. WAN health juga sampai ke VoIP health. Jadi apabila contoh ada isu atau ada user yang komplain, user telepon helpdesk, oh ini kok saya nggak bisa akses Office 365 gitu ya. Oke. Apa yang dilakukan oleh IT? IT tinggal masuk ke dashboard Meraki, kita lihat Office 365 ternyata ada masalah. Nah, dari dashboard Meraki akan terlihat masalahnya ada di mana? Apakah ada di sisi LAN, apakah di sisi WAN, atau di sisi aplikasi. Lalu site lokasi mana saja kena impact. Oh, ternyata yang kena impact lokasi di Jawa. Nah, cabang-cabang mana yang di Jawa yang kena impact, semua akan dapat dilihat dari dashboard Meraki. Sehingga untuk mendapatkan root cause yang terjadi itu sangat mudah dan memotong namanya mean time to resolution. Mempercepat waktu resolusi, mempercepat waktu troubleshoot. Oke, jadi dengan namanya Advanced Analytics, kita akan mempunyai end-to-end visibility mulai dari sisi user, access point-nya, switches, security dan SD-WAN, ke WAN-nya sendiri sampai ke aplikasi SaaS-nya. Kalau kita ngomong masalah connectivity dan intelligent path selection. Jadi kalau kita berbicara tentang SD-WAN, sudah pasti kita berbicara bagaimana kita mempunyai koneksi yang secure. Nah, di sini di Meraki kita menyebutnya sebagai site-to-site auto VPN. Jadi bagaimana dari cabang ke kantor pusat kita bisa bangun VPN tunnel, secure connection. Loh, kok bisa? Padahal menggunakan broadband connection. Kan kita nggak punya IP, mungkin kita nggak punya IP yang public, kok bisa menggunakan broadband dibangun VPN tunnel. Nah, itu dengan canggihnya Meraki, semua parameter VPN-nya dari sisi VPN routing, autentikasi, encryption protokol, key actions, semua dikonfigur otomatis oleh Cisco Meraki. Sehingga untuk membangun atau membentuk site-to-site auto VPN ini hanya membutuhkan 3 klik saja. Jadi bayangkan sangat cepat sekali gitu kan. Terus kalau ada WAN yang down, itu akan secara otomatis dia akan ngebangun atau self healing. Dia akan renegotiate VPN tunnelnya kembali. Nah, ini seperti tadi kita juga mempunyai seamless extension apabila Bapak Ibu mempunyai hosted application, hosted infrastructure, tinggal download saja di marketplace masing-masing, ada VMX ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita bisa define si private cloud itu baik itu sebagai hub atau maupun sebagai spoke nantinya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau memonitor semua performance VPN dan performance WAN ring yang kita punya?
Bayangkan kalau tadi ada body shop gitu ya, 150 cabang, 170 cabang dan tetap berkembang. Kalau kita nggak punya sistem yang centralized, kita nggak punya sistem yang mudah, yang simple digunakan, itu mungkin bikin sakit kepala setiap harinya. Nah, di sini di Cisco Meraki kita bisa melihat semua koneksi cabang yang kita punya. Baik dari sisi VPN performance-nya. Kita bisa lihat latensinya berapa tinggi, jitter-nya berapa tinggi, loss-nya berapa tinggi, MOS-nya berapa, gitu ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, MOS itu adalah Mean Opinion Score. Ini adalah parameter yang digunakan untuk melihat seberapa bagus performance when link terhadap aplikasi VoIP. Jadi semua akan terlihat dari dashboard Meraki. Nah, di sinilah kalau kita mau ngebuat policy SD-WAN ya. Jadi sangat mudah. Di sini contohnya ada dynamic path selection. Jadi kita bisa ngebuat yang namanya performance threshold. Di sini contohnya kita mau buat performance threshold untuk Office 365. Tidak hanya Office 365, kita bisa lihat di kiri bawah ini ada berbagai macam aplikasi-aplikasi yang sudah di-define oleh Cisco. Jadi kita tinggal klik aja, kita pilih, kita mau buat policy untuk yang mana. Nah, di sini contoh kita buat untuk Office 365, kita tentukan nih, maksimum latensinya 10 milisecond, maksimum jitternya 10 milisecond, maksimum loss-nya 10%. Lalu kita masukin filternya Office 365, kita tentukan API-nya 1, kita set sebagai failover apabila dia full performance, ya, sesuai dengan performance class yang tadi yang kita sudah buat. Jadi nantinya semua traffic Office 365 ini akan masuk ke WAN 1, gitu ya. Apabila WAN 1 ini dari sisi performance-nya turun atau menjadi jelek, dia akan otomatis pindah ke WAN 2. Apabila WAN 2 performance-nya jelek, dia akan pindah lagi ke WAN 1. Jadi dia secara otomatis akan mencari performance WAN yang sesuai dengan performance threshold yang sudah kita tentukan, atau performance WAN yang paling bagus nantinya. Jadi kita bisa memastikan bahwa dari sisi QoS bahwa si aplikasi ini akan masuk ke link yang paling bagus. Nah, terus bagaimana kalau saya punya SaaS application? Oh, kalau cabang-cabang mempunyai akses internet masing-masing, kalau SaaS application via VPN tunnel mesti lewat data center dulu kan jadi lambat nantinya. Akan ada hop lagi. Nah, disinilah kita bisa mendefine yang namanya untuk SaaS application kita exclude dari VPN tunnel. Jadi ini kita membuat namanya Local Internet Blackout. Jadi kita tentukan saat ini kita ada sekitar 7 SaaS application, ada Cisco Webex, ada SAP, ada Salesforce, ada Box. Yang ini saya lupa namanya apa saja. Kita bisa set di sini. Jadi untuk SaaS application tersebut tidak akan melalui VPN tunnel. Dia akan langsung masuk ke internet cabangnya masing-masing. Jadi akan Direct lebih internet akses ya jadinya ya. direct internet akses. Jadi kita bisa pastikan dari sisi performance akan jauh lebih bagus dibandingkan dia mesti masuk dulu ke data centernya yang ada. Ya. Oke. Kalau bicara tadi Mario jelaskan dari sisi pengalamannya menggunakan Meraki device-nya, nah kita tahu tadi dijelaskan juga dalam Meraki device ada komponen security-nya. Lihat di sebelah kiri itu ada on-prem, ada firewall-nya, IPS, IDS-nya, content filtering, advanced malware protection. Nah, itu adalah komponen security yang ada di dalam perangkat Merakinya dengan menambahkan license advanced security ya. Tadi ada opsi license advanced security dibutuhkan di sana. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah cloud security-nya. Jadi kalau kita mau menggunakan jalur internet itu kan kondisinya nggak aman gambarannya kan. Jadi kita harus pastikan jalur yang dipakai itu biar aman gimana. Nah, pakailah cloud security bersama-sama antara Meraki dengan Cisco Umbrella yang cukup dengan apply API-nya aja ke dalam Meraki device-nya, nanti perjalanannya di dalam jalur internetnya itu diamankan oleh si Cisco Umbrella. Jadi kalau mau lihat detailnya, nanti kita lihat di slide berikutnya, apa yang ada dalam si Umbrella itu tadi. Tapi pada dasarnya, security yang ada di dalam SD-WAN Fabric, di dalam Meraki MX itu tadi, baik yang di on-prem maupun di cloud, itu komponennya bisa dilihat di sebelah kanan. Mulai dari firewall-nya, IPS-nya, content filtering-nya, dan seterusnya, sampai ke dalam tadi cloud security ya, DNS security, URL filtering, DLP, remote browser isolation, cloud access security broker.
itu bisa dilakukan melalui Meraki terintegrasi dengan Cisco Umbrella-nya itu tadi. Dan kalau kita lihat lebih detailnya di slide berikutnya, ini adalah gambaran dashboard-nya Meraki Security. Jadi udah kelihatan di situ, kita bisa lihat ada problemnya di mana, terus kejadiannya berapa lama, makan resource-nya seberapa besar, siapa yang kena problemnya, insidennya apa, itu ada di security center-nya Meraki Dashboard gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di yang berikutnya lagi, ini adalah gambar topologi yang menunjukkan seberapa mudahnya tadi mengkonekkan Meraki, baik itu di cabang, remote user, termasuk di data center-nya untuk connect menggunakan auto VPN-nya, direct internet access, dan cloud umbrella-nya itu tadi, mau connect ke infrastruktur as a service maupun ke SaaS-nya. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, bagaimana ini bisa menjadi seperti itu? Coba kita lihat di slide berikutnya. Ini yang disediakan oleh Cisco Security. Yang tadi, misalnya kita ambil integrasinya Meraki dengan Cloud Umbrella gitu ya. Nah, berarti dengan memanfaatkan Umbrella tadi, maka customer akan mendapatkan yang namanya SecureX Platform. Nah, apa sih SecureX Platform ini? SecureX Platform ini sebenarnya adalah satu single dashboard yang built-in di dalam cloud, sama seperti manajemennya tadi Meraki gitu ya. Tapi dia bisa melihat semua yang berkaitan dengan insiden terkait ke security. Di sebelah kiri, ini adalah komponen untuk Cisco Secure. Jadi misalnya kita mau masukin tadi Umbrella, ambil dari Cisco Secure yang bagian cloud. Kita mau masukin endpoint security dari situ. Kita ambil Firepower Build yang mungkin secure work atau email security, ambil dari sebelah kiri. Kita masukin ke party. Terus juga intelijen dari yang lain, identity provider yang lain, termasuk kalau ada SIM atau SOAR yang kita tempat ngumpulin lognya, ini bisa diintegrasikan ke dalam platform Secure Action tadi. Jadi kalau kita lihat detailnya nih, dari third party misalnya, di slide berikutnya kelihatan nih, apa aja third party yang bisa digabungkan ke dalam si Secure Action tadi. Nah ini kelihatan kan, ada Google, ada IBM, ada Splunk, ada apalagi AWS, ada lagi dari Radware, dari Gigamon, wah banyak sekali. Jadi ini baru saat ini, nggak menutup kemungkinan nambah lagi yang lain-lainnya terparti. Kenapa? Karena kita bicara security, nggak bisa security itu sendirian. Kalau nggak salah ada yang sempat nanya juga, apakah Cisco bisa menjamin 100% pakai produk Cisco aman 100%? Nggak bisa. Tetap harus ada integrasi dengan yang lain itu tadi. Yang kita bisa jamin apa? Kita bisa reduce resiko yang dialami oleh customer terkait ke ancaman-ancaman threat-threat yang tadi banyak sekali. Karena apa? Karena Talos tadi udah menyediakan dedicated person-nya, dedicated engine-nya juga diupdate ke semua produk security Cisco, dan itu bisa membuat kita reduce terhadap ancaman-ancaman yang baru, terutama kayak zero day-nya itu tadi. Tapi kalau kita dibilang kita mampu 100%, jawabannya tidak. Nggak ada berani satupun vendor berani menjamin Cisco ataupun siapapun itu 100% aman, nggak ada. Kalau ada, maka ya kayak kita beli asuransi lah. Ada nggak sih yang kayak gitu jamin kalau misalnya terjadi sesuatu maka ya dapatlah semuanya gitu. Nggak ada kan kondisi kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang berani menjamin kalau bicara security aman 100% itu nggak ada. Jadi yang bisa kita bilang cuma mengurangi resikonya aja. Dan kalau lihat dari slide berikutnya, ini adalah fitur dari si SecureX itu sendiri. Jadi Maaf, fitur Pak Arief, ini ya sekedar waktu sudah mengingatkan sangat waktu. tipis Yes. sekali bukan? Ya, makanya Yes, ini mohon kita maaf percepat soalnya. situasinya. Silakan, Jadi Pak. bicara dari sisi insiden, kalau biasanya kita alami saat ini, insidennya kelihatan seperti di sebelah kiri. Ada insiden terjadi, kita buka laporannya di dalam dashboard yang melaporkan insiden tersebut, kita analisis lognya, kemudian kita lakukan mitigasi terhadap lognya itu tadi. Udah gitu mesti pelajari dulu lognya yang mana dari sekian banyak baris itu gitu kan. Nah, yang menarik dengan SecureX, kita lihat gambar di sebelah kanan. Langsung kelihatan kotaknya, terlihat ada insidennya warna merah, ketahuan insidennya ini kenanya kemana saja, ada router, subjek email tertentu, alamat email ini dengan sebuah file dengan kode SHA-256, dan kena ke sebuah target endpoint ini. Jelas terlihat masalahnya ada di setiap titik yang digambarkan itu tadi. Kita nggak usah pusing-pusing nyari, wah ini problemnya di mana ya, lognya itu yang menyatakan problem ini yang mana ya. Dengan SecureX itu terlihat semuanya dengan mudah seperti di layar ini. Itu satu. Fitur kedua adalah masalah visibility. Sehingga kita bisa lihat
tadi dashboard dari berbagai macam teknologi, misal Umbrella saya masukin. Kalau dari sisi security saya butuh yang email tadi security, saya butuh endpoint security, tampilin dalam satu single dashboard. Nah, kita nggak usah repot-repot buka dashboard A, B, C, semua muncul dalam si dashboardnya SecureX ini tadi. Yang menarik, dashboard ini pun bisa dibagi-bagi tugas. Misalnya, buat tim network security, network operation, saya kasih tugas kamu ngeliatin yang berkaitan dengan network access control ya di area network, mungkin ke firewall ya, ke IPS ya. Nah, itu bagiannya network deh. Bagian security ya, bagian endpoint tadi misalnya, email security, content base. Nah, itu dibagi-bagi tugas kayak gitu, lihat dalam satu dashboard yang ada di SecureX ini. Ini fitur kedua. Fitur ketiga lebih menarik lagi karena kita memberikan efisiensi. Nah, ini kalau lihat komennya yang after itu ya, dia mengkombinasikan 9 macam pekerjaan terhadap 3 security tools, 2 infrastruktur sistem, dan 3 tim dalam hanya dengan one click, 1 keystroke. Nah, ini yang menarik bisa begitu. Kenapa? Karena kita bisa bikin workflow-nya, begitu ada alert insiden, kita buatkan insiden itu menjadi suatu pekerjaan yang udah dalam bentuk workflow, template-nya pun udah tersedia. Nah, dengan begitu kita bisa melibatkan banyak pihak dalam satu saat tanpa membuang-buang waktu. Tadi di research dulu, ini benar nggak yang laporan dia? Ini benar nggak ini hasil log dari insiden yang dikasih informasi sama si misalnya firewall gitu. Nah, itu kan lama sekali prosesnya. Dengan ada workflow begini, yang tadi dilakukan oleh orang itu bisa dilakukan oleh sistem. Begitu sistem itu mendeteksi ternyata ini oke, diambil informasi lognya, diambil informasi usernya, diambil informasi terkaitnya, misalnya email adminnya atau endpoint adminnya, dibikin dalam satu grup, kemudian dikirim informasi bahwa problemnya seperti ini ya. Nah, semuanya dapat informasi yang sama. Jadi dengan mudah kita bisa melakukan tadi efisiensi berkaitan dengan insiden yang terjadi. Nggak perlu buang-buang waktu terlalu lama. Nah, jadi in summary, yang Cisco lakukan dengan berkaitan security terintegrasi ke dalam SASE-nya tadi adalah tampilan seperti ini di dalam SecureX. Jadi kita bisa tahu multiple incident dari manapun yang warna merah itu tadi, kena impact-nya ke dalam jaringan kita di bagian mana, langsung dalam bentuk gambar seperti ini. Dan yang menarik, di sebelah kanan ada informasi, kita bisa segera melakukan action. Kita bisa isolate host-nya, kita bisa block file-nya, kita bisa block destination-nya, atau kalau kita mau login ke dashboard terkaitnya, kita tinggal klik dari icon yang terkaitnya, kita bisa login ke dalam dashboard yang terkait ke tools-nya kita untuk proteksi, kemudian kita melakukan konfigurasi dari sana. Jadi nggak usah repot-repot kita buka Windows terpisah, kemudian nanti diperbaiki lagi dari sana gitu. Jadi lama kan waktunya. Ini yang dilakukan oleh Cisco. Jadi in summary di layar berikutnya ini adalah gambaran dari Cisco SASE Solution yang menunjukkan tadi kita berikan visibility awal tadi, apapun yang terjadi berkaitan dengan SASE-nya mulai dari device-nya, koneksinya, kemudian masuk ke sisi aplikasinya, itu di tengah-tengah ada Cisco SASE-nya, kombinasi antara SD-WAN dengan Security as a Service. Di dalam Security as a Service, itu bukan cuma Umbrella tadi sebagai cloud security-nya, tapi juga ada Zero Trust Network Access. Salah satunya adalah multi-factor authentication dengan Duo, kemudian juga ada device posture health, dan ada komponen-komponen security lainnya di dalam Security as a Service. Dan sebagai insight-nya, ini adalah yang dari SecureX, memberikan informasi tentang insiden yang terjadi, insiden ini terjadi di mana, dan dia bisa mengirimkan action ke bagian-bagian terkaitnya untuk tadi mungkin di-isolate kalau misalnya dia kena malware, atau dia ngakses ke sebuah alamat yang berbahaya di internet tadi dengan di-block alamatnya gitu. Nah, itu ada insight-nya dan action-nya bisa dilakukan oleh si SecureX itu tadi. Jadi incomplete sebenarnya ini yang diberikan sebagai gambaran SASE solution-nya di Cisco bersama dengan Meraki dan cloud security-nya. Jadi kalau mau lihat detailnya, Umbrella komponennya ada seperti ini, mulai dari DNS layer dan seterusnya, Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, dengan Cloud Deliver Firewall-nya yang disupport oleh SecureX Platform. Dan kalau bicara tentang tadi yang multi-factor authentication-nya, yang di dalam Security as a Service-nya itu tadi, part dari Zero Trust Network Access, dia bukan cuma berfungsi sebagai multi-factor authentication, tapi dia bisa berfungsi sebagai device posture dan health, yang selama ini kalau kita mau melakukan posturing, itu cuma bisa di local area network kita dengan Cisco NAC, yaitu Identity Service Engine. Tapi begitu dia keluar dari kantor terhadap situasi pandemi ini, maka kita nggak bisa monitor dia, kita nggak bisa posture dia. Kenapa? Karena dia di luar area kantor.
Nah, dengan adanya Cisco Duo, itu bisa dilakukan, meskipun dia ada di luar kantor. Jadi, selain fungsi dari multi-factor authentication-nya, Duo bisa dimanfaatkan sebagai device posture juga. Nah, ini adalah bagian dari SASE Security as a Service itu juga. Ini yang terakhir, ini adalah bagian dari license package-nya Umbrella tadi yang udah digambarkan, ada DNS security, ada yang secure web gateway. Jadi pada dasarnya kalau kita cuma butuh proteksi di level DNS-nya, kita bisa pakai DNS security essential ataupun advantage. Tapi kalau kita butuh yang secure web gateway, di mana kita mau protect sampai layer 7, kita mau protect misalnya, saya nggak boleh ngakses file untuk di-upload ke Dropbox itu misalnya. Nah, itu butuh yang SIG essential. Kalau misalnya saya butuh sampai ke level yang lebih advance lagi, SIG advantage, itu kalau sampai ada kasus bahwa ada kemungkinan klien browser saya itu bisa kena hack. Nah, di situ ada satu fitur yang namanya Remote Browser Isolation. Dia bisa dimanfaatkan untuk ngejagain klien browser supaya nggak bisa di-attack. Nah, itu ada fiturnya dalam sana. Jadi, itu adalah gambaran total solusi security bersama-sama dengan SD-WAN dari Meraki dalam satu lingkup SASE Journey. Mungkin sampai di sini.